Saya Yulia Khairunisa, NIM 18042212 akan menjelaskan materi statistik pertemuan 6 dengan judul Data dan Penyajian Data. Data adalah fakta atau informasi atau statistik yang diperoleh dari perhitungan atau pengukuran atau percobaan. Data merupakan kumpulan keterangan atau fakta tentang sesuatu objek atau fenomena, baik berupa angka-angka, bilangan, maupun berupa kategori seperti senang, tidak senang, baik, buruk, berhasil, gagal. Data akan sangat bergantung dari definisi operasional variabel penelitian. Jenis data berdasarkan data kualitatif yaitu jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, data diskret, jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV. Data kuantitatif, data kontinu, berat badan, jarak kota, luas rumah. Data nominal. Data berdasarkan nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya, posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, contohnya usia, ranking, tingkat, dan pendidikan. Data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Cirinya, posisi data tidak setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah sama dengan X bagi. Contoh, usia, ranking, tingkat pendidikan. Data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik skala sudah diketahui. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya temperatur yang diukur bersama C dan F sistem kalender. Data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya gaji, skor ujian, jumlah buku. Jenis data menurut cara memperolehnya. Yang satu, data primer. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Contohnya mewawancari langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti provinsi konsumen bioskop. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak dapat langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial atau non-komersial. Macam-macam data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Macam-macam data berdasarkan jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, dan lain-lain. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dan kemasan, anggapan para ahli terdapat psikopat, dan lain. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data nilai yang adalah bilangan asli, contohnya berat badan, ibu-ibu PKK, sumber ayu, dan nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, data kontinu. Data nilainya pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang suatu ke nilai lainnya. Contoh penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang dari 850 ton. Jenis data menurut waktu pengumpulannya.
Data yang pertama yaitu data cross section. Data cross section adalah data menunjukkan titik waktu tertentu, contohnya lapor keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT Angin Ribut bulan Mei 2004, dan lain sebagainya. Data time series berkala. Data berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data pengembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006. Jumlah pengikut jamaah Nurdin dan Dr. Hazari dari bulan ke bulan. Cara membuat disfrag. Tentukan rentang R nilai terbesar, nilai terkecil 98. Contohnya 8 sampai 3464. Tentukan kebanyakan kelas interval acuan aturan setguys banyak kelas 1 tambah 3,3 log n 1 tambah 3,3 log 80 sama dengan 7,287 kelas. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, tentukan panjang kelas interval. Yang kedua, tentukan limit kelas. Yang ketiga, daftar semua limit. Yang keempat, menentukan frekuensi bantuan kolom tabulasasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.